Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya ini ya jam 10. Selamat pagi, Pagi Bu, Ibu. pagi Bu. Bentar ya. Oke. Kemarin teman-teman sudah pada bikin matriks ya. Terus ada beberapa yang belum konsultasi dengan mentornya. Gimana hasilnya? Udah konsultasi dengan mentor atau masih belum teman-teman semua? Sudah Bu, sudah Bu. Itu hasil konsultasi kemarin. Oke. Ah, ada yang belum? Sudah semua ya berarti ya? Gimana? Sudah semua, sudah dikomunikasikan dengan mentor masing-masing kan ya teman-teman semua ya, karena memang eh, apa gagasan dan isu itu ya yang paham kan teman-teman dan mentor gitu. Jadi eh, pasti nanti butuh persetujuan dari mentornya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tes Sita kan kemarin sudah ya rancangan aktualisasinya, berarti udah sambil bikin laporan 1 2 3 ya. Sudah, Bu. Hmm. Kok suaranya kecil? Sudah, Bu. Oke, Iya. oke, oke. Kemudian coba siapa yang matriksnya mau kita lihat bareng-bareng? Siapa? Adakah? Boleh share screen teman-teman? Ibu izin, Ya, hmm, boleh Aisyah, tapi Aisyah waktu itu udah udah apa? Coba lagi. Mau lagi? Silahkan, nggak apa-apa. pernah ada perbaikan yang waktu itu dari Ibu. Iya, boleh. Udah ada belum, Bu? Lagi OTW. Oke, sudah. Waktu itu tuh perbaikannya ini Bu, yang Aisyah tuh yang Betul. kan penataan arsip lama Aisyah tuh. Nah diganti kata Ibu katanya jangan jadi penataan jadi apa gitu. Nah jadi Aisyah pengelolaan Kan? arsip lama Ibu. Oh iya benar. Nah, Hmm. kemarin itu yang tata tertib itu bukan sih? Penertiban. Oh iya, penertiban itu ya. Oh, iya benar. Benar ya, benar ya ini pengelolaan benar ya. Ya, jadi Aisyah ganti sama pengelolaan arsip lama. Iya, iya. Masih oke ya itu ya. I- Aku jadi ingatnya tata tertib itu. Oke.
Terus paling Oke. udah Ibu kayak Heeh. gini. Terus Aisyah tiap satu tahapan kegiatannya ada 7 penerapan nilai berakhlak gitu ya Ibu? Satu kegiatan. Oh, satu kegiatan. Mm-mm. Oh, Aisyah satu tahapan kegiatan. Nah, terus Aisyah Oke. jadi Berarti ini. ada yang double, bisa double. Heeh. Kalau satu tahapan kegiatan mah bener, bisa kalau bisa asal jangan dipaksain Mm-mm. gitu, jangan diada-adain gitu. Oh, Kan kan. minimal di satu kegiatan 7 nilai gitu kan. Berarti ini kan di tiap kegiatan ada 7 nilai, ya kan? Mm-mm. Jadi Gitu. per satu kegiatan ya, bukan per satu tahapan kegiatan. Mm-mm. Per satu kegiatan minimal itu tadi ada 7 nilai Oh, per kan. kegiatan. Mm-mm. Baik, Ibu. Ya, jadi kegiatan ada tahapan gitu ya. Mm-mm. Oke, silakan berarti Teh Aisyah dilanjut bab 1, 2, 3-nya ya. Kebetulan Aisyah beberapa ada yang udah, Ibu. Cuma Oke. kan Ibu ngasih contoh yang Teh Mm-mm. Anissa itu. Cuma Aisyah Mm-mm. tuh nggak kayak berpatok sama yang kayak Teh Anissa. Soalnya Aisyah kan Mm-mm. nyalin yang dari agenda 3 itu loh, Ibu. Jadi Aisyah Mm-mm. tuh kayak ada ini loh. Kayak ada kaitan dengan manajemen Iya, iya, sama smart. nggak Itu apa-apa. mending dihapus atau enggak kan Di mana aja. ini? Bab, bab, Oke. bab. 3. Oh iya, kan emang iya bab 3. Ada itu keterkaitan agenda 3. Oh iya, Betul. baik Ibu. Mm-mm. Ya, udah jadi berarti. Nanti Terus kirim ya. Apalagi. belum semua Ibu. Oh, Untuk data visualnya paling Aisyah kayak screenshot kayak gini. nggak apa-apa. Karena emang kebutuhannya emang di screenshot gitu. Memang datanya di screenshot. Nah ini nih Teh Teh Anissa tadi saya lihat, Teh Aisyah. Tadi saya lihat tuh kayak Mm-mm. F sendirian di atas. Mending diturunin deh. Tuh C. Coba naik. Naik tadi naik ke atas. Ibu iya, ini tuh Oh ya. karena Iya nanti dia sesuaiin lagi aja. karena yang atasnya Aisyah ada yang belum diisi. Jadi Mm-mm. Aisyah kayak ngebiarin dulu formatnya Ya berantakan. ya Nanti ya. kalau udah mau diisi baru kita rapihin Ya. gitu. Oke oke. Oke. Baik Ibu. Nanti kalau udah jadi kirim ya. Oh iya, baik Ibu. Kirim Oke. di pribadi Di grup atau di nggak grup? apa-apa. Di grup. Baik Ibu. Maunya di Terima kasih. grup apa pribadi? Di grup nggak apa-apa. Ya udah di grup ya. Ya. Oke, terima kasih Teh Aisyah. Selanjutnya, Kang Edwin, silakan Kang Edwin. Izin Bu. Boleh. Siap Ibu. Kang Edwin mana? Oh ini. Berarti ini bikin SOP ya. Betulkah? Iya Bu. Oke. Ini berarti Bikin. gagasan pemecah isunya jangan disusunnya langsung SOP aja. Oh langsung aja ya Bu. Langsung SOP aja. Ya siap Ibu. SOP apa ini? Pengunggahan konten. Ya kemarin hasil konsultasi sama mentor katanya kalau mau bikin SOP pengunggahan konten media sosial aja Oh, karena memang di KPU RI itu udah ada turunannya gitu. Jadi enak dasarnya gitu. Awalnya kan mau mau bikin SOP pengelolaan JDIH secara keseluruhan. oke. Mm-mm. Cuma kata mentor itu belum ada dasarnya. Oke. Jadi Nah, jadi mm-mm. khawatir gimana gimana gitu. Makanya kemarin opsi dari mentor ya udah ya untuk pengunggahan konten media sosial aja katanya gitu sih Bu. Mm-mm. Nah, berarti di identifikasi isunya juga nih, misalnya alur penyelesaian sengketa pemilunya nih kenapa gitu kan? Ya, Belum optimal atau kurang ya, maksimal atau gimana? Nah, ini kan identifikasi isunya cuma alur penyelesaian sengketa pemilu. Kenapa kan gitu kan? ya, Namanya siap isu Ibu. pasti dijelasin lagi misalnya belum optimal atau kurang optimal gitu kan. Kemudian Ya, yang kedua ini SOP pengunggahan konten. Kalau memang nggak ada, berarti tidak ada SOP pengunggahan konten seperti itu. ya, Misal, siap, Ibu.
gitu. Kalau sudah ada belum optimal, berarti kan nggak bisa bikin SOP-nya ya, berarti kan. Ya, Heeh. Terus nih isu yang ketiga, pembangunan zona integritas di lingkungan KPU. Kenapa nih pembangunannya gitu ya, ya? siap Ibu. Berarti ada kalimat apa negatifnya gitu loh, kurangnya atau Ya, belum ada atau memang tidak ya. ada gitu ya. Ada Nah, kalimat permasalahan gitu ya Bu. ya, Istilahnya. ya, ya. Heeh. Kemudian, loh ini yang antri banyak ya ternyata ya ada Kang Arif sama Kang David. Tunggu ya, sebentar ya. Ya, Ibu Kemudian, untuk heeh, bentar nih nanti gagasan pemecah isunya kan berarti tadi kan SOP ya. Berarti nanti ya, dipikirkan lagi tuh SOP apa untuk judulnya yang menarik gitu ya. oh, untuk ini ya Bu, yang gagahan pemecah isunya ya. Ya, ya. Nah, terus isu yang diangkat berarti nanti bunyinya sama kayak yang nomor 2 itu. Ya, siap Ibu. Gitu. Oke, nanti disesuaikan lagi ya. Terus kita ke Ya, matriksnya nih, ke kegiatan, identifikasi, oke, kebutuhan SOP. Nah, melakukan kajian, benar. Melakukan koordinasi, oke. Penyusunan draft, oke. Menyusun kerangka dan substansi, oke. Mendesain alur kerja dan flow chart. Konsultasi dan validasi. Melakukan konsultasi dengan kepala sebagian teknis. Oke, melakukan uji coba draft SOP. Kemudian melakukan finalisasi SOP, sosialisasi, oke. Terus mau ada evaluasinya nggak? izin Bu, kemarin Mm-mm. tuh nanya juga ke mentor ini Ya, kira-kira ya. untuk bentuk Mm-mm. evaluasinya gimana? Mm-mm. Kata beliau, kayaknya nggak harus ada evaluasi deh karena SOP itu kan langsung diterapkan gitu. Ya, Ketika iya sudah sih. Dan sudah disahkan jadi. sama pimpinan berarti emang udah layak buat Ya, diterapkan katanya gitu. oke. Biasanya evaluasi dan monitoring gitu. Kalau monitoringnya, Nah itu ah, eh, karena memang yang Edwin bingung gini Bu, untuk ya gimana? aktualisasi kan jadwalnya Ah, tuh sebulan ya Bu, dari ya, 6 Maret ah, sampai 8 Mei. ah, Nah betul. untuk jenjang waktu evaluasi dan monitoring itu kan sebetulnya agak sulit juga kalau dilaksanain hanya pasca sebulan gitu Bu. Hmm. Iya Itu kan harus sebetulnya, ah, ya. gimana? Nah, kalau dari Ibu masukannya gimana Bu? Enggak sih, jadi kan kita udah sosialisasi nih terkait SOP Mm-mm. dan SOP itu kan sudah sah lah ya, sudah Ya, keluar, sudah ada tanda tangan ya, udah sah ya, berarti memang harus dilakukan. Berarti ya udah kita tidak melakukan evaluasi. Kalau evaluasi berarti kan ada perbaikan dari ya, SOP itu gitu kan. Itu ya, paling nanti betul. setelah berapa berapa tahun kemudian lah ya setelah penerapan Ya, SOP ini gitu ya. Nah, pasti mm-mm. ada monitoringnya karena ini apa namanya? Kita baru mulai nih Ya, penerapannya ya kan, baru disosialisasiin. Dilakuin nggak gitu? Ya nggak sih? mm-mm. Nggak mungkin dong habis sosialisasi terus Kang Edwin diemin gitu aja ya nggak Ya, sih? ya betul. Ya, kalau saya bilang sih monitoring tetap oke. Kalau evaluasi ya itu tadi ya karena memang Ya, eh, memang dasarnya ya udah jadi nih nah, gitu kan. Kadang itu kan namanya manusia ya, namanya orang-orang ya, ya. Kalau sudah dikasih SOP, ya udah kadang dilakuin ya, betul. maunya kalau ditungguin aja nih, gitu nggak sih? Ya, Ya kan? Nah itu kalau ditambahin monitoring gimana kira-kira misalnya? Cuman ya itu tadi ya, kita mengingat waktu kan 30 hari kerja gitu mm-mm. ya. Kira-kira bisa lakuin monitoring ya minimal seminggu gitu, seminggu 2 minggu prosesnya gimana? Adakah perubahan atau adakah gimana gitu loh? Ada peningkatan nggak gitu setelah adanya SOP ini kan gitu? Kita mau mau lihat nih Ya, ya. berdampak nggak, ada manfaatnya nggak si SOP ini kan gitu? Gimana Kang Edwin? Boleh Bu. Eh, ya boleh sih Bu. Tapi izin Bu, mau Ya, minta masukan terkait heeh. dengan mau minta masukan terkait ini Bu. Kalau monitoring itu kan nanti pasti ada hasil monitoring ya Bu. Hmm.
ada indikator penilaian perubahannya gitu. Nah, itu tadi misalnya Nah, sebelum adanya SOP, kira-kira seperti apa tuh proses tadi pengunggahan apa tadi? konten media sosial. Jadi Konten ya, media sosial. Itu sebelum ada SOP ya. Itu ya, nerapinnya kayak gimana? Kemudian setelah adanya SOP seperti apa? Bisa kok Kang Edwin bikin Google Form nanti disebar ke ini oh, tadi yang biasa ngunggah konten ini tadi kan, ya, yang siap Bu. benar-benar menggunakan si SOP ini gitu kan buat apa buat prosedural Oh iya iya, mereka itu gitu. Buat gambaran ya. nih. Kira-kira merasa terbantu atau nanti akhirnya nanti ada testimoni misalnya ini pas di akhir Mm, pelaksanaan ya kita ngomonginnya ada ya, testimoni, video testimoni, mau ngebantu nggak sih adanya SOP ini kan gitu. siap siap. Oke, Mm-mm. makasih Bu Gitu masukannya. kebayang ya Kang Edwin ya, Ya, ya kan kebayang Bu, kebayang ya. Kalau kebayang Bu. evaluasi memang memang bener ya nggak ada Ya, evaluasi karena memang SOP nih ya ceritanya. Cuman SOP. kita harus tetap monitor tuh namanya ya. Ya kita lagi Heeh, gitu ya. Kita kan butuh iya, dimonitor emang ya betul Bu. gitu. Jadi nggak apa-apa kok gitu ya. Kita monitor aja. Sama ini kan di kegiatan keempat tahapan kegiatannya sosialisasi tuh. Itu Mm, ditambahin melakukan ya, melakukan sosialisasi. siap, siap Bu. Oke, sudah. Berarti tinggal identifikasi isunya tadi dikasih itu ya, Ya, siap masalahnya, Bu. kemudian gagasannya dipikirin lagi kira-kira apa. Terus ini ditambahin monitoring, nanti dipikirin juga tahapan kegiatannya apa lagi. Gitu ya. Ya, siap. Terima Oke, kasih Bu. terima kasih. Terus nanti dilanjutin bab 1, 2, dan 3. Siap Bu. Oke, lanjut lagi nih. Ada Kang Arif, silakan. Ya Bu, makasih izin share screen. Oke, silakan. Coba saya lihat dulu. Ada kirim juga nggak Kang Arif? Gimana Bu? Ada kirim nggak ke grup? Oh belum Bu, Oh ya soalnya udah ya udah. biar aku di review dulu karena kemarin kan Oke belum Bu ya oke. saya Ya, membantu arahannya Bu. Seperti itu. agak gedein lagi boleh nggak? Coba-coba saya keluarin dulu. Oh ya ya. Udah bisa bisa. Oke, identifikasi isu. Belum optimalnya sistem monitoring permintaan data autentikasi hasil pemilu. Tapi ada ya sistemnya itu ya. Jadi masih manual Bu. Jadi untuk prosesnya Oke. sendiri dari partai politik itu apa mengirim surat permintaan autentifikasi hasil pemilu itu ke KPU. Hmm. Nanti jadi baru lewat Japri gitu. Jadi prosesnya juga masih manual Bu lah seperti itu. Oke. Terus isu kedua belum optimalnya pengelolaan data hasil pemilu. Ini juga masih manual gitu ya. Iya, kalau Hmm. ini tuh jadi data-data hasil pemilu yang ada di subbagian teknis saya ini tuh masih hasil scanan Bu seperti itu. Sedangkan Oh, beberapa kali apa itu ditugaskan apa sama CPNS yang lain juga untuk ngerekap ulang tuh dari hasil scanan itu. Jadi kan butuh effort oh, gitu ya. ya ya ya. Nah, Lumayan ya itu ya. ya lumayan karena kan Aduh. banyak banyak juga gitu. Oke oke. Kemudian belum Ya, optimalnya sistem pengumpulan kartu kendali pelaporan. ya ini juga sama Bu masih ya masih Iya. masih manual gitu. Memang untuk Oke. operator SPP-nya bukan saya, cuman ada di subbagian saya. Cuman kalau kalau dilihat, jadi di setiap awal bulan itu masih mengandalkan ditagih dulu tuh sama operator SPP Hmm, yang itu. Padahal oke. kalau menurut saya kan bisa seharusnya itu di setiap subbagian itu bisa mengumpulkan kartu kendali itu di misalkan di satu apa drive kayak gitulah yang bisa memudahkan operator SPP-nya seperti itu untuk Oke, pelaporan. berarti isu yang diangkat yang Yang pertama, isu pertama belum ya, optimalnya. Kemudian gagasan pemecah isunya nih nanti Kang Arif mau ngapain nih? Sistem monitoring autentifikasi mau ya. ngapain? Ya. Jadi eh, dibuat apa manfaatkan dari GPOM, Spreadsheet sama Gdrive itu sebagai penyimpanannya. Jadi nanti dari Oh, partai politik oke. itu ketika ingin mengajukan permintaan data apa hasil pemilu itu
apa melalui JIPOM termasuk apalah laporan apa surat permintaannya gitu. Oke. Nanti Jadi semua langsung aja gitu ya lewat Gform. Jadi ya nggak nanti usah data chat chat WA lagi gitu ya. Langsung isi ya di situ kan? ya Mm-mm. nanti juga kan itu otomatis tuh ngelink ke spreadsheet. Jadi kan ada Langsung apa ada ke rekapannya monitoring ya. lah ya, termasuk Mm. prosesnya nanti setelah permintaan masuk prosesnya apakah sudah misalkan ditindaklanjuti oleh pimpinan karena kan harus datangan dan dilegalisir Bu ya. Ya, Udah sampai mana seperti itu Bu, seperti sampai oke. sudah beres lah gitu ke kembali lagi ke partai politiknya Oke, baru dikirim lanjut masuk. lagi berarti. Lanjut ke bawah. Nah, sama nanti Ya, gagasan pemecah isunya dicari itu kira-kira judulnya yang menarik dengan ya. tagline-nya gitu ya. Nah, kemudian yang pertama mengidentifikasi, oke, menginventarisasi kendala dalam pencatatan. Oke, lanjut lagi ke bawah, menyusun kebutuhan sistem monitoring. Oke. Kemudian penyusunan, mendesain format, menentukan variabel pencatatan sistem. Oke, lanjut lagi ke bawah, menyusun alur pembaruan status permintaan. Oke, kemudian implementasi uji coba melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada pegawai terkait. Tadi ya berarti nanti nge-share link Google Form-nya itu. Ya, ya termasuk ke Oke. ini juga apa ke kan apa rencana juga ingin buat apa ya panduan lah panduan singkat apa user Oke, guide-nya gitu oke. termasuk Di ke sini partai ya. politik ya ataupun Hmm, kan untuk apa pegawai teknisnya sendiri ada berdua saya dengan ada oke. satu lagi senior Bu. Oke, Itu berarti juga ada nanti panduan juga ya ini termasuk ya. sosialisasi itu ya. Mm-mm. Yang user guide benar. Berarti digital juga ya itu ya panduannya ya. Ya, Bisa kan? Kan? Oke, lanjut lagi ke bawah. Menerapkan sistem monitoring secara internal. Melakukan uji coba penggunaan oleh pegawai terkait. Oke. Oke, lanjut lagi. Sudah habis. ya, Identifikasi, evaluasi, mengumpulkan umpan balik, menganalisis. Oke, ini ya kita mau mengevaluasi hasil dari sudah dilakukan gagasan pemecah isu ini, apakah ada peningkatan atau berdampak gitu ya. Oke, lanjut lagi, melakukan penyempurnaan sistem. Oke sih, Kang Arif ya. Jadi memang sudah menggambarkan ya apa yang akan dilakukan gitu, kegiatan-kegiatan beserta tahapan kegiatannya gitu ya. Jadi sudah menjelaskan di situ akan ada apa saja di situ gitu kan. Nanti sebelumnya ada panduan terlebih dahulu, kemudian eh, apa alur-alurnya yang akan dilakukan berarti kan ada di panduan itu kan. iya Bu. Heeh. Coba di atas tadi, di atas yang sosialisasi, pas yang hasilnya Oh panduan. Iya kan, ini outputnya panduan ini ya. iya outputnya Hmm. di sosialisasi ya sambil saya juga apa buat panduan apa Harusnya penggunaannya atau sebelum alurnya gitu singkat gitu. harusnya sebelum mau sosialisasi panduannya udah jadi. Udah jadi belum? Baru nanti Oh bisa di-share kan pada oh saat iya ya ya harusnya sosialisasi sebelumnya ya. sekalian. Eh, Heeh. Kalau ini kan jadinya sosialisasi tapi eh, outputnya baru ini ya. iya, gimana Ya gitu. Coba ya Bu. di atasnya tadi apa coba di atasnya? Nyusun alur kantornya. Nah, kayaknya di sini ini menyusun alur itu udah jadi panduan nih di sini, baru Di sosialisasi outputnya di Bu ya. bawah. Heeh. Oh ya, ya. Ya, ini udah jadi panduan. Nah, coba nanti disesuaikan lagi deh. Soalnya kalau mau sosialisasi, ya apa nih yang mau disosialisasiin kan gitu kan? Ya, ya, Bu. Ya kan? Nah, kan kalau panduannya itu yang mau disosialisasiin, berarti panduan harus udah jadi gitu. Ya, Ya. ya makasih Oke, Bu. Berarti udah sih diperbaiki. udah oke, heeh. Udah oke, tinggal disesuaikan lagi ya. Jadi alurnya itu udah bagus ya Kang Arif ini ya. Cuman makanya ini tadi saya lihat pada saat sosialisasi, kenapa outputnya ada panduan di sini kan gitu kan. Ya, Harusnya ya. panduan sebelum sosialisasi gitu karena nanti pada saat pelaksanaan sosialisasi
kita akan nge-share juga nih panduannya. Semua ada di sini kok, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kebantu nih dengan panduan yang saya bikin. Ini juga digital nih dari smartphone bisa-bisa kita buka, bisa kita akses kan kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Kang Arif. Tinggal Terima kasih, Bu. dilanjutin, disesuaiin sama apa ya? Dibikin bab 1, 2, 3-nya gitu ya. Iya, udah Oke, progres juga ya, kemarin. oke ya. Sambil disesuaikan dulu lagi ya. Iya, Oke, terima kasih, Bu. oke sama-sama. Lanjut Kang David. Baik Ibu, izin share screen. Kang David udah kirim belum? Belum juga. Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Apakah ada, Bu? Oke, Share screen-nya? ada. Ya. Saya lihat dulu identifikasi isunya. Kita ke identifikasi isu deh. 1, 2, 3 ya. Kurangnya optimalisasi digitalisasi penomoran surat. Udah ada. eh Sebenarnya udah ada, tapi kan ini, Bu, Mm-mm. cuman nggak efektif gitu loh. Cuman waktu diminta aja baru dibikin. Jadi pegawainya kayak Oh, kelabakan gitu. oke. Kemudian belum efektifnya sistem pencatatan dan pelaporan. Ya, masih itu ya, manual juga ya. Kalau yang ini kebetulan udah ada websitenya, Bu. Cuman ini kayak Hmm, belum efektif gitu loh. Kayak masih sekedar diisi aja gitu. ya kalau disuruh ngisi baru diisi gitu kali ya. Kalau nggak Iya, disuruh ya udah didiemin aja gitu iya. mungkin ya. Masih sering Kemudian nggak konsisten. nggak konsisten ya. Kemudian kurangnya optimalisasi digitalisasi pengarsipan pelaporan penggajian gaji induk. Nah, ini nih yang disukain ya. Iya, kebetulan ini, Bu. Kerjaan Iya saya makanya. tentang ini. Oh gitu. Ini nih yang disukain ya. Oke. Ini kenapa nih kurang optimalnya digitalisasi pengarsipan? Kenapa? Ini kurang lebih kayak yang pertama itu, Bu. Jadi kayak Mm-mm. bisa dibilang 90% masih benar-benar manual sih, masih di dalam arsip gitu. Jadi belum ada di Google Drive, belum Oke. ada di Google Form, belum ada gitu. Atau di Oke. Excelnya. Kemudian gagasannya, solusinya? Jadi solusinya itu nanti Mm-mm. akan apa semua laporan itu nanti akan Mm-mm. di-scan gitu terus diupload ke Google Drive. Terus Mm-mm. dibagi-bagi per folder gitu. Jadi untuk Mm-mm. siapapun yang ingin melihat atau butuh datanya nanti bisa diambil dengan cepat tanpa memakan waktu Oke. yang lama. Tapi boleh, nggak apa-apa. Data-data itu umum diambil orang nggak apa-apa. Nah, Maksudnya, eh, gimana? itu kebetulan untuk internal aja sih, Bu. Oke, untuk internal ya. Ya, jadi nanti dipakai hak aksesnya gitu. Oke. Oh iya, jadi ya yang punya akses aja ya, yang Iya. bisa. Terus Google Drive-nya cukup Nah, yang Google kapasitasnya. Drive ini kalau untuk sekarang sih belum ada sih, Bu. Nah, mungkin nanti bakal diajuin ke bendahara gitu. Oke. Oke. Tapi kalau sekarang nanti masih punya Kang David dulu gitu sementara. Iya. Niatnya Hmm. itu sih awalnya sih ini sih apa? Bikin Google Drive baru tapi Hmm. atas nama bidang keuangan Ya, gitu tapi untuk baru sementara. ya. Iya. Seenggaknya ada 15 GB dulu lah Ya, gitu ya. kalau Oke. untuk hasil scan kayaknya cukup sih untuk Terus sementara. nanti adminnya Kang David berarti sementara. Iya, cuman Heeh. ini Bu, fun fact-nya itu di bidang keuangan itu untuk bisa dibilang kayak operator seniornya itu Heeh, heeh. kebetulan kalau nggak salah tahun ini pensiun. Jadi mau nggak mau Oke. saya yang Iya. ini ngerjain semuanya Iya. nanti. Dan itu Jadi nanti yaitu ya, berarti nanti butuh sosialisasi di situ karena nggak mungkin nanti Kang David akan memegang itu terus gitu ya. Bisa ya, jadi kalau nanti Kang David lagi dinas luar atau apa gitu kan. Jadi ya Bu, adminnya bisa dipindahin ke siapa gitu. ya Atau betul, yang ngelola harusnya banyak gitu ya berarti ya. ya Oke, lanjut ke matriksnya. Rencana. Udah komunikasikan dengan mentor kan ya Kang David ya? sudah Bu. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi.
Perencanaan mengidentifikasi jenis dokumen penggajian yang akan diarsipkan. Ya, ini butuh banyak waktu ya ini ya. Iya, Tuh. betul, Bu. Turun lagi ke bawah, menentukan akun resmi yang akan digunakan sebagai penyimpanan Google. Oke, kemudian membuat folder. Oke, utama laporan penggajian. Oke, lanjut lagi. Menetapkan standar penamaan file. Oke, lanjut lagi. Mengatur akses penggunaan viewer. Oh, ini ya tadi ya, Iya, Bu, mengatur betul. aksesnya ya. Oke, lanjut lagi. Pastikan fitur riwayat versi. Oke, lanjut. Nanti yang ini, yang ngecekin siapa itu? Fitur riwayat. Oh, itu Lumayan bisa, loh ini. itu untuk fitur riwayatnya lebih ke ini sih, ke adminnya Langsung nanti. Iya, langsung di-download aja gitu ya. iya, betul. Itu nanti langsung di-downloadnya per hari, per bulan, atau Yang mana, Bu? versi historinya ini? Oh, versi history ini sih lebih ke ini Mm-mm. sih, kayak riwayat siapa yang Iya, siapa yang aja. akses kan. Iya, Siapa yang lagi ah, ngeliat di folder itu kan, iya, gitu kan? betul. Iya, itu Biasanya kan sih kalau, lumayan. ya, biasanya kalau pekerjaan saya sebelumnya sih per minggu sih biasanya dicek. Oh, oke. Turun lagi ke bawah, mengubah arsip lama. Oke. Oke, lanjut. Sebentar Ibu, saya mau nanya. Kalau Apa? untuk implementasi ini sebaiknya kita melakukan unggah arsip lama dulu atau arsip yang dalam dekat ini, maksudnya kayak bulan ini gitu untuk tahapannya, atau bisa Lah, fleksibel aja. bisa semua atau memang mau dikerucutkan gitu dari Kang David? Bisa Ya, selesai ya, semua nggak? Misalnya arsip-arsip yang prioritas dulu aja lah kalau saya bilang. ya. Yang Kalau benar-benar memang lagi betul. dipakai gitu. Kalau saya sendiri sih ini sih kepikirannya buat arsip tahun 2026 dulu gitu, yang Oke. arsip lamanya Mm-mm. terhitung Januari. Oke. Jadi memang yang ya udah nanti berarti jangka ke depannya mundur tuh yang Ya, 2025 ya Bu, disiapin gitu. betul, Hmm. bertahap. Nah, itu kan masih kepake apa enggak gitu kan mau didigitalisasi gitu kan. Ya, Oke, betul Bu. kalau kalau enggak seharusnya sebelumnya itu sudah ada digitalisasi ya sebelumnya ya kayak di kantor saya itu Mm, kita ada dua versi digital sama masih masih hard file gitu kan. ya Kalau betul. digital kita kesimpannya jelas kita di server ada di situ semua gitu karena nggak cuman unit saya aja yang butuhin jadi unit keuangan kemudian unit SDM kepegawaian itu kan butuh semua nih arsip-arsip yang dilahirkan oleh unit Labang kan kayak gitu kan jadi masih nyambung semua gitu jadi kita masuknya di server nah di server itu semua unit bisa ngakses di situ tinggal mau cari data apa di situ kan gitu pengennya gitu kan Kang David ya. Ya, betul Bu. Nah, cuman ini kita pemanfaatannya versi Google Drive karena memang Ya, nggak ada server juga ya di sana ya. ya Bu, belum ada Bu versi low budget Ya, ini. heeh. Jadi ya lumayan ini lumayan ngebantu. Jadi ya itu tadi kita ngambil yang 2026 dulu yang memang kita Ya, pakai nih, gitu kan? ya Bu. Kalau 2025 sih ya biasanya itu buat kayak inspektorat atau BPK ya kalau lagi Ya, awal-awal tahun gini kan ya Bu, 2025 betul. itu masih kayak gitu. Kalau 2026 ya teman-teman semua yang lagi make di 2026 ini. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut sudah. Sudah Bu. Oke, oke sih. Coba ke nilainya. Nilainya itu tadi ya, nilai keterkaitan agenda 2 satu kegiatan minimal 7 nilai. Iya Bu.
Kalau saya sama sih bikinnya oh, ini Bu pertahapannya. oke, pertahapan itu jatuhnya lebih banyak ya. Iya, Oke. Kemudian kontribusi terhadap visi misi. Makanya kan saya bilang, kalau nilai itu minimal di kegiatan 7 nilai. Jadi kalau dilihat dari tahapan kegiatannya, berarti lebih itu dari 7 nilai gitu ya. Oke, sudah dilanjut. Berarti nanti yaitu tadi ya ada Google Drive di situ dan isinya sudah banyak banget. Itu outputnya ya nanti ya hasil akhirnya ya. iya Bu. Isinya udah banyak banget dan itu nanti Kang David hmm, pada saat seminar akhir berarti sudah bisa melihatkan, memperlihatkan kita Iya, semua bahwa di dalamnya sudah ada isi-isinya tadi ya yang akan dilakukan pada saat habituasi gitu. baik Bu. Oke, dilanjut ya, bikin bab 1, 2, 3-nya. Kemudian Kok namanya, ya, nama judul. kalau judulnya udah ada Bu kebetulan. Apa? Ini Bu, Yang transformasi. itu, yang apa namanya? Yang menarik. Oh, iya baik. Kayak akronim atau tagline gitu loh. Oh iya, baik Bu. Ya, oke, terima kasih. Sebentar Ibu, saya ingin Nah, bertanya sedikit. Kalau untuk apalagi? kegiatan itu 4 kegiatan saja nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Kan minimal 4 kegiatan. Iya, Di masing-masing kegiatan minimal 2 tahapan gitu. iya baik Bu. Mm-mm. Nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Oke, selanjutnya ada Kang Abi. Silakan Kang Abi. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya screen ya, Bu ya. Oke, silakan. Hmm, oh, sebentar, Bu. Ini kayaknya banyak banget dokumen yang kebuka. Sampai bingung ya. Sampai bingung, Bu. Muncul ya. Nah, ini, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akan kualifikasi saya. Nah, untuk identifikasi isu yang pertama itu, yaitu belum optimalnya layanan notulensi rapat di KPU Kabupaten Bogor. Nah, ini Mm-mm. sebenarnya memang kalau untuk layanan notulensi rapat itu memang sudah ada, Bu, cuman masih manual. Nah, kami di KPU Kabupaten Bogor rencananya itu mau membuat pembuatan berita acara rapat itu melalui digital, Bu. Jadi Mm-mm. sudah ada formatnya, sudah tinggal masukin aja gitu, Bu. Nanti ketergenerate sendiri. Itu. Jadi udah nggak manual lagi karena memang kalau manual itu kita harus nyusun formatnya sendiri, harus edit-edit lagi gitu. Jadi untuk memudahkan pekerjaan notulen, Bu. Kalau untuk Oke. identifikasi isu yang pertama. Lalu untuk identifikasi isu yang kedua itu belum tersusunnya materi hukum dan peraturan kepemiluan secara ringkas dan sistematis yang mudah dipahami sebagai bahan rujukan internal di KPU Kabupaten Bogor. Nah, jadi selama ini untuk materi hukum dan peraturan kepemiluan itu di Kabupaten Bogor itu agak-agak terpisah, Bu, tercecer-cecer gitu, Bu. Jadi mulai dari dokumentasi kepemiluan, laporan kepemiluan, terus juga peraturan. Mungkin kalau untuk peraturan PKPU, terus keputusan KPU itu ada di JDH, tapi untuk apa SK KPU Kabupaten Kota, nah itu kadang-kadang mungkin di penomorannya ada tapi secara arsip tidak ada, Bu. Jadi memang masih tercecer. Nah ini rencananya mau dibuat Google Drive satu penyimpanan yang nantinya linknya akan dimasukkan ke dalam website KPU Kabupaten Bogor. Lalu yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan arsip dokumen kepemiluan. Nah ini kenapa ini menjadi isu yang menarik karena memang ada beberapa kasus di mana ada
dari parpol yang meminta hasil kepemiluan, tapi memang di satu kecamatan itu ada yang tercecer, Bu. Itu mungkin di kecamatan itu hasilnya ada, tapi di desa ini yang mungkin mereka tuju itu nggak ada. Nah, memang karena filenya besar, jadi penyimpanannya tuh agak kemana-mana gitu, Bu. Ya, intinya dokumennya juga tercecer. Lalu Oke. untuk isu yang diangkat, itu isu yang Ya, pertama, Bu, notulen. mengenai belum Oh, belum optimalnya layanan notulensi di KPU Kabupaten Bogor. Nah, kalau untuk gagasan pemecahan isu, itu optimalisasi layanan notifikasi rapat melalui pemanfaatan teknologi informasi di KPU Kabupaten Bogor. Nah, izin bertanya, Bu, ini kan sebenarnya saya dan dibantu dengan Pak Sekretaris sedang mendevelop aplikasi. Nah, itu aplikasinya ditulis di gagasan pemecahan isu atau memang seperti ini saja, Bu? nanti itu eh, sebetulnya ini aplikasi ya. Iya, Bu. Tapi sedang Oke. dibantu develop Terkait oleh Pak Sekretaris. itu tadi ya notulensi-notulensi Iya, yang Bu. mau terintegrasi tadi ya. Ya, jadi memang kita tinggal input nama pesertanya siapa, terus notulennya siapa, hasilnya seperti apa. Kita udah nggak usah mikirin format lagi, Bu. Gitu. Itu Terus juga ada, aplikasinya, hah? terus ada fitur Gimana? rekam juga. Jadi selain selain kita tuliskan secara manual, ada juga di situ text to speech, Bu, aplikasi text to speech. Jadi yang kita Oke. rekam itu akan berubah menjadi Mm-mm. tulisan gitu, Bu. Untuk Tulisan. Mm-mm. ya meminimalisir resiko hukum juga sih, Bu, sebenarnya. Karena memang Oke. kalau di rapat itu kadang ada yang dibicarakan tapi tidak mau dituliskan di dalam hasil rapat. Oh, Seperti itu, oke. Bu. Nah, aplikasinya ini sebetulnya sudah ada atau Sedang didevelop oleh Pak Sekretaris, Bu, jadi minta bantuan sama Pak Sekretaris. Kebetulan Pak Sekretarisnya jago dalam pembuatan aplikasi, Bu. oh gitu. Berarti bikin dari awal, tapi eh, jadi kayak ceritanya Mas Abi ini Kang Abi ini tinggal kontribusi buat masukin ke notulensi-notulensi ke aplikasi itu tadi, gitu. Betul, Bu. Iya, Bu. Format-formatnya Oke. ya tetap Terus, berkonsultasi sama Pak Sekretaris karena memang beliau yang buat. oke. Terus Salam ini sistem administrasi layanan ini nanti itu namanya. Iya, nama aplikasinya itu, Bu. Sedang didevelop. Namanya ini yang lagi di develop ini berarti namanya baru ya. Berarti ini baru kan? Si Salam ini baru kan? Sebenarnya sudah ada, Bu, cuman nggak pernah dipakai ya. Dan karena memang belum sempurna aja, Bu. Jadi emang benar-benar nggak pernah dipakai. Berarti Jadi terus ini mau ditambahin eh, fitur-fitur rapat lain. ditambahin di situ notulensi gitu ya intinya Ya, ya karena dari tadinya aplikasi hanya itu gitu. hanya ada notulensi untuk rapat pleno dan berita acara pleno. Oh, Nah, untuk oke. rapat lain belum tersedia, jadi sekalian dimanfaatkan untuk kalau rapat kita pakai aplikasi itu gitu. Oke, berarti ya ini tadi ya mau kira-kira mau dimasukin salam itu atau gimana gitu ya maksudnya ya. Buat di Eh, judulnya ini tadi ya gagasan iya, Bu, pemecah isu tadi ya. betul betul betul. Dimasukkan atau tidak atau hanya pemanfaatan teknologi informasi aja gitu. Sebetulnya apa ya kalau mau nambahkan itu apa ya kok saya lupa ya. Bukan bukan integrasi. Kalau integrasi kan masukin ya. Kalau nambahin tuh apa ya? Lupa lagi saya. Kalau enggak langsung aja optimalisasi salam ya. Berarti kan salam Melalui itu kan, aplikasi Salam gitu ya, Bu, ya. bisa. Heeh. Oh, Hmm, iya kan? Karena itu nanti ditambahkan kan di situ kan notulensi rapat ini. iya, Bu, semua rapat nanti akan masuk ke situ. Hmm, oke. Ya Dan nanti ditambahin aja. langsung ini, Bu, nanti langsung jadi hasil-hasil rapat itu yang setelah digenerate itu bisa di-download di Google Drive yang memang sudah KPU Kabupaten Bogor itu sudah punya gitu, Bu. Jadi tinggal kita Oke. manfaatkan aja. Langsung ada hasilnya gitu ya, langsung bisa Iya, Bu. ke download Tapi kan ya. tetap Oke. namanya notulensi rapat itu tetap harus ada revisi-revisi, Bu. Nah, nanti setelah Oh. revisinya selesai dan setelah ditandatangani, itu kita upload ulang, Bu. Gitu. Hmm. Oke, berarti nanti ini ngobrol sampai akhir juga nih. Kalau di akhirnya bisa kita lihat ya berarti ya Iya, Bu. Untuk mungkin hasilnya kalau ya. untuk masuk itu adanya di bab 4 ya, Bu, ya. Untuk Iya, implementasi dan iya, betul. mengaplikasikan, Bu. Karena itu udah pelaksanaan, makanya saya nanti
nanyanya nih langsung di akhir nih. Berarti nanti di akhir kita bisa ngeliat itu semua tuh hasilnya kayak gimana. Berarti kan bisa di ditayangin gitu loh pada Ya, saat Bu. seminar aktualisasi gitu. Oke, kemudian masuk di matriksnya. Oke. Memang kalau KPU gini notulensinya penting banget nih. Iya, Bu. Karena kan Harus di-share apa juga kan banyak, itu kan? Heeh, betul Bu, dan harus banyak di-share dan juga. sering. Mm-mm. Karena kalau rapat pleno itu minimal itu seminggu sekali wajib. Iya, makanya. Dan maksudnya harus transparansi itu loh, harus diliatin ke publik gitu kan? Dulu bisa lihat Bu, yang Iya kan? notulensinya. Bener Betul. kan? Memang hasil notulen dari KPU itu emang bener-bener harus secara umum gitu loh, harus dilihat semua gitu ya, harus ditayangin. Dan Oke, juga sering jadi bahan audit sih Bu. Itu ya, penting makanya untuk iya itu buat data dukung meminimalisir juga kan? Iya, meminimalisir resiko hukum yang terjadi di kemudian mm, hari. itu buat data dukung juga. Nah itu juga ya nanti kayak gitu nih Kang Abi ya, itu dimasukin di eh, kenapa sih masalah ini Harus harus diambil ya diangkat? Bu. Ya, Eh, kenapa sih masalah ini harus diangkat? Itu diceritakan semua sedetail mungkin. Kemudian kenapa sih muncul gagasan gitu kan? Jadi itu dimasukin tuh di laporannya gitu ya. siap Bu. Oke, satu sudah mengumpulkan data proses, kemudian melakukan wawancara. Oke, kemudian kegiatan kedua, analisis kebutuhan dan perancangan sistem, mengidentifikasi kebutuhan fitur sistem, menyusun desain alur layanan digital. Kemudian yang ketiganya, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Salam, menyusun format standar notulensi digital. Iya, berarti nanti udah ada template notulen ya di situ ya. Iya Jadi Bu. kita bisa bisa langsung download. Misalnya kalaupun eh nggak download pun kita pakai apa gadget aja juga bisa kan, pakai Bisa laptop, Bu. pakai apa Ya bisa bisa kan Bu. ya langsung di situ Jadi ya. sudah terstandar Bu. Jadi Iya. semua yang mau mau itu saya yang buat notulensinya ataupun Mm-mm, orang lain, mm-mm. template-nya sudah sama. Iya, enak sih kalau kayak gitu ya. Kadang kan masih pada bingung ya diminta suruh Iya bikin Bu. notulensi template-nya kayak mana gitu ya. Betul Bu. Jadi itu tinggal masukin hasil rapat, yang Mm-mm. ngisi ngisi apa yang harus diisi di web itu, terus masukin hasil rapat, nanti hasilnya pasti sama Bu bentuknya. Oke, kemudian mengintegrasikan aplikasi dalam proses rapat. Oke, kemudian sosialisasi dan pelatihan, menyusun panduan penggunaan. Ini sama nih, dalam proses sosialisasinya nanti panduannya mau disusun dulu. Iya Bu, ya kan di tahapan kegiatan pertama menyusun panduan dulu, baru melaksanakan sosialisasi. Jadi Hmm, sosialisasi dilakukan setelah panduan manual book atau video panduan penggunaan sudah jadi Bu. Gitu. Jadi tinggal kita tampilkan dan kita bagikan. oke. Oke, oh, ini udah ada rekapitulasinya. Tapi tadi sempat saya ubah Bu, Hmm, pagi-pagi, karena emang kayaknya kedikitan kalau cuma 25. Jadi saya coba masukin yang lain. iya kan minimal 7. Kemarin Minimal buat 7 ada dari ini, kegiatan. Terus ini juga ada jadwalnya ya. Jadwalnya ini merah ini karena libur lebaran ya. libur lebaran Bu. Oke. Oke.
Nah ini nih takutnya nggak sih bisa juga sih sebetulnya. Oke, Oke, sudah di oke berarti aplikasi Salam ini udah ada. Terus nanti ditambahin fitur notulensi gitu ya, notulensi rapat ya, gitu kan. betul Bu. Dan yang diperbarui untuk ini sih Bu, template-nya. Proses penambahannya berapa lama? Itu yang bantu nanti sekretaris itu ya. Sekretaris Bu. Oke. Kebetulan beliau eh, jago Bu dan ahli, jadi Oh, insya Allah aman. kemarin udah dikomunikasikan juga udah Sudah oke Bu, ya. sudah Bu, Mm-mm. sudah Bu. Oke. Oke, berarti nanti ada itu nih dong, linknya buat login ke salamnya itu ya. Ada Bu. Nanti juga kita tampilkan Oke. beberapa fitur yang memang dirasa penting untuk sebuah aplikasi juga akan kita tampilkan. Oke, oke, Kang Abi ya. Tinggal dilanjut aja bab 1, 2, 3-nya. Ya Bu, on proses juga sih. Oke, Oke, terima terima kasih Bu. kasih. Selanjutnya ada Kang Deta. Ya, izin Ibu. Oke, silakan. Bos, Sparta guys. Sparta. Hmm. Sparta itu teman-teman pada nonton Running Man nggak? Enggak ya? Nonton Running Man nggak teman-teman? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang Beberapa nonton. episode nonton, Bu. Ya, tahu nggak Sparta itu julukannya siapa? Iya sih itu nggak sih si siapa yang kocak teh, Bu? Bocah Iya siapa? Bukan ya? Sparta yang kuat, yang kuat. Iya yang kuat ya. Kim Kim Jong-kook. Jongkook. Ya Ya, Kim oh Jong-kook. pada nonton ya berarti ya. Oke, oke. Kim Jong-kook ya, yang udah nikah ya. Oke, ini Sparta nih masalahnya nih. Saya Iya. langsung keinget itu nih. Langsung keinget Ya, Kim Jong-kook. Oke, itu isunya di BMN. Subang ada tiga Ya. isu Bu ini. Saya kan Mm-mm. di sini sebagai pengelola BMN. Mm-mm. Oke, nah sebelumnya nih monitoring dan pengawasannya seperti apa? Kenapa Sebelum bisa dibilang belum optimal? Sebelumnya sih untuk BMN kan di sini belum ada aplikasi khusus. Hanya Oke. melihat dari aplikasi Siman V2 itu kan yang akses hanya yang punya akun, Bu. Sementara pengguna yang lain nggak bisa monitoring BMN di Subangku seperti apa. Nanti Hmm. rencana dibikin monitoringnya itu hanya berupa spreadsheet, Bu. Data yang download dari Siman tuh nanti dibikin spreadsheet, ada nama penggunanya siapa, lokasinya di mana gitu sih, Bu. Untuk monitoring. Oke. Oke, BMN terus saya bilang belum dilakukan penghapusan. Oke, sebagai yang status. Oke, sebetulnya ya kan hanya spreadsheet, tapi kalau hanya spreadsheet itu dari hal kecil itu bisa membantu dalam proses pekerjaan teman-teman itu sangat sangat efektif dan efisien ya kalau saya bilang. Jadi ya sangat membantu gitu loh teman-teman. Jadi di sini teman-teman bikin rancangan aktualisasi ya gunanya buat apa? Ya gunanya untuk memudahkan teman-teman dalam proses pekerjaannya seperti itu ya. Berarti ini nanti pakai spreadsheet. Sama Google Form, Bu, untuk Oke. pengawasannya. Karena Google Form itu kan ada nyambung ya karena dari Iya. responden itu tadi ya. Oke. Nah, kalau yang satu kedua ini kenapa? Oh, Isu satu kedua. jadi BMN-nya tuh emang belum dihapus kan masih numpuk di sini. Mm-mm. Yang Yang kedua, rusak berat. iya, yang kedua itu kan barang-barang yang udah digunakan kan harusnya mengajukan SKPSP ke KPU RI kalau yang barangnya itu di bawah 100 juta. Itu banyak yang Mm-mm. belum PSP, SK-nya belum PSP. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. karena sebelumnya nggak ada belum monitoring, jadi belum terketahuan atau emang dari Oke. operator Ya, sebelumnya gitu, Bu. ya. Jadi adanya monitoring ini 2 dan 1 itu bisa Harus kejangkau bisa juga. kejangkau, iya Oke, bisa. ya, oke. Lanjut ke bawah. Oke.
Oke, ini tentang pedoman teknis. Oke, pengelolaannya. Kemudian mengunduh data BMN dari Siman. Siman, Sistemnya di sana ya. iya sistem yang dipakai BMN seluruh Hmm, instansi kan Siman V2. Bu. oke, Siman V2. Iya, versi Oke, 2. jadi data-datanya ada di situ semua Ada di ya. situ semua, Hmm. betul. Kemudian dari data itu, Nanti terdownload di apa namanya? Dimodifikasi lah disesuaikan kebutuhan buat monitoringnya. Karena kan di Siman V2 itu datanya kan terlalu banyak, Bu. oke, Hmm. jadi dipilah-pilih dulu gitu Dipilah-pilih ya datanya. sesuai kebutuhan. Oke, lanjut lagi ke bawah. Hmm. Identifikasi dan analisis, mengecek kondisi dan data BMN. Kondisi dari BMN-nya itu, Iya, barang milik BMN-nya. negaranya itu, Iya, iya Bu gitu, Bu. sesuai apa enggak sama Iya, data yang ada, mm-mm. Iya, atau Bu. ada barangnya apa enggak, Iya, jangan-jangan nih enggak ada barangnya gitu ya. iya, Bu. Banyak nggak terjadi kayak gitu tuh, Kang Deta, selama 7 bulan di Ada sih, KPU itu? ada beberapa. Banyak ya. Belum tertib lah intinya segitu, Bu. Oke, ada ya, memang ada ya. Ada Oke, ya. lanjut lagi. Menentukan isu prioritas ya, pengawasan aset ya, Iya. jelas. Namanya juga monitoring ya. Oke. Kemudian menyusun rancangan optimalisasi. Maksudnya gimana nih? Rancangan optimalisasi. Iya, nanti kan setelah dia itu apa namanya setelah dianalisis kan nanti ketemu nih rancangannya seperti apa. Nanti rencana ada dua yang untuk monitoring itu langsung apa data BMN yang di-download itu langsung dibikin spreadsheet. Yang keduanya itu untuk pengawasannya itu menggunakan Google Form. Jadi misalkan kalau ada transaksi misal pemeliharaan, serah terima itu nanti diupload ke Google Form misalnya BAST-nya atau bukti misalkan ada peminjaman atau pemeliharaan nota dinasnya diupload gitu Bu di Google Form. Di Sparta ini tadi ya. Mm-mm, partai Oke, betul Bu. lanjut lagi. Membuat instrumen monitoring. Oke, ya ya kayak checklistnya gitu ya. Hmm. Ya, Oke, ini instrumen pengawasan. Oke, pengawasan karena tadi betul. monitoring dan pengawasan ya. Iya Lanjut betul. lagi. Mengkomunikasikan instrumen monitoring kepada pengguna. Oke, kalau enggak itu melakukan sosialisasi aja, Oh di sini ya Bu. kan? Mm-mm. Mm-mm. Kan ini kan mau sosialisasikan kepada pengguna tadi. Ya, Bu. Nah, berarti nanti Sparta ini tadi kan ada link Google Form ya, Iya betul Bu. dan itu sudah nyambung ke spreadsheet-nya, atau Iya. ada link-link lain lagi. Enggak, langsung nanti ada dua link sih Bu. Yang satu untuk Hmm. monitoring langsung spreadsheet hanya Nah, menampilkan data BMN. Yang kedua link yang menuju ke Google Form yang buat oh, nampung BAST atau nota dinas oke. perawatan gitu. Oke, berarti bisa aja bikin kayak hailing gitu, isinya link, tapi namanya nanti Sparta. Oh gitu Bu. Jadi Bagus. ada 2 link di situ. Mm-mm. Jadi nggak pisah. Jadi kan kalau nge-share tinggal yang Sparta itu Oh, aja, oh gitu Bu. ya kan? Ya. Nah, itu ada link, misalnya link yang pertama yang apa tadi, misalnya, Yang terus yang link monitoring. kedua, heeh. Jadi tuh Kang Deta udah tinggal bikin yang Sparta itu tadi, tinggal di-share. Nah, monitoring di situ ada, pengawasan di situ ada. Oh Nanti gitu. yang pengguna ini tinggal tuh ngeklik mau yang monitoring dulu atau yang pengawasan dulu, bisa ngecek juga di situ, bisa nginput juga di situ. Oh, Ya kan? iya. Oke, turun lagi bikin kayak hailing apa Linktree. Biasanya tuh yang terkenal Linktree ya. Cuman Linktree itu tuh karena banyak yang pro, terus temanya itu kalau mau tema yang lucu-lucu tuh harus bayar. Nah, kalau hailing itu temanya bisa milih macam-macam dan itu nggak usah bayar juga masih bisa gitu ya. Iya. Kemudian menerapkan monitoring secara berkala. Oke, lanjut. Mengevaluasi hasil monitoring dan menyusun tindak lanjut. Lanjut. Oke, pengumpulan umpan balik. Oke, lanjut. Tadi gitu ya berarti ya. Iya, iya. Spartanya jadinya gimana? Kan bukan sistem juga kan? Bukan Hanya ya. yang Google Form gitu Google kan? Form ya. Kan? Bisa nggak bener kan? Bisa kan kalau Bisa. misalnya di apa namanya?
dijadiin kayak satu gitu kan ya. Oh iya bisa Bu. Bener kan? Bisa kan? Bisa. Nah, kalau mau effort lagi, ya enggak sih, itu sebetulnya enggak effort ya. Kita kan punya link, tinggal kita Iya. pindahin, Iya iya betul. kita kumpulin link itu kan, gitu kan. Nah, tambahan lagi nih, biar supaya lebih, oh lebih lebih menarik lagi, apa coba? QR code. Nah, Iya, link udah kepikiran sih tuh Sparta. Bu, kayak Nah, akun mah iya. udah. Jadi, jadi link Spartanya itu tadi yang udah jadi, tapi kan udah dalamnya udah banyak-banyak link ya, udah Mm-mm. masuk banyak berbagai link tadi kan, yang monitoring lah, pengawasan lah, jadiin lah QR code. Jadi nanti Kang Deta nih pada saat sosialisasi ini, dia tinggal boleh ini silahkan di scan QR code-nya gitu kan, Mm-mm. enak banget kayak gitu tuh, ya nggak sih? Iya, Jadi udah ada di situ semua. Nanti kalau ada apa-apa, udah tinggal share aja tuh QR code lah, atau ya kalau QR code enaknya kan kalau lagi paparan gitu ya, terus scan QR code gitu kan. Kalau Mm-mm. kalau kayak sebelahan sama temennya, eh, kasih link gitu kan. Gitu, gitu aja sih. Oh Heeh. iya, oke Bu. Tinggal ditambah-tambahin aja, Iya, iya, disesuaiin gitu. iya siap Bu. Oke, Terima Kang kasih Deta. Bu. Iya, terima kasih. Silahkan dilanjut ya, bab 1, 2, 3. Iya Bu. Oke, lanjut Kang Faisal. Berarti Kang Faisal nanti ada Kang Januar ya, berarti ya. Kang Faisal dulu ya. Ya, Bu, izin share screen, Bu. Oke. Oke. Matrix ya. Matrix, Bu. Udah ada ya, Bu ya? Sudah. Baik. Di sini, Bu, saya mau menjelaskan terkait matrix saya. Ini kebetulan waktu hari Jumat tadinya tuh kan saya tuh ngambil isu tuh terkait dengan penyimpanan data digital dokumentasi kegiatan. Cuman ketika pas saya coba konsultasi dengan mentor, banyak komplainan. Sehingga Kenapa? akhirnya ya komplain intinya karena kamu golongan 3, sana mas cuma ngurusin yang kayak gitu gitulah pokoknya Iya, intinya. iya, betul ya. Saya mendukung ya dengan mentornya ya. Nah, Teman-teman ini kan tuh sebetulnya bisa melakukan yang lebih dari itu gitu loh, maksudnya. Ya nggak sih? Gitu, nanti di challenge lagi loh sama pengujinya loh, malahan loh gitu ya. Kemudian nah kemudian Kang Faisal. akhirnya ya saya tuh kemarin pikir lagi dan yang memang mungkin nyari yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat, yakni memilihlah PPID ya Bu ya, terkait dengan bank data. Jadi di kami itu untuk PPID belum memiliki bank data informasi, sehingga dalam hal misalnya ada permohonan informasi, ya kita tuh hanya request langsung ke sub terkait sesuai dengan permintaan dari masyarakat tersebut, sehingga ya pastinya membutuhkan proses yang lama. Sudah dari kita meminta ke subbagian terkait, dari subbagian terkait pun belum tentu ada standby gitu kan, harus dicari dulu seperti itu Bu. Sehingga akhirnya ya di digagaslah terkait dengan dibuatkan bank data informasi supaya memang kita tuh punya informasi yang memang standby dan ready ketika diminta kapanpun, khusus sesuai dengan ketentuan dari PKPU. Memang bahwa ada 3, kalau nggak salah ada 3 kategori ya, kategori informasi, yaitu kategori informasi yang memang harus selalu ada setiap saat, serta merta, dan apa ya, lupa lagi saya. Ada 3 kalau nggak salah, nanti dijelaskan Bu di materi ini Ya. Bu. Jadi akhirnya seperti itu Bu. Nah, untuk identifikasi isu nomor 1 yaitu adalah belum optimalnya pengelolaan data informasi sebagai pendukung publikasi dan pelayanan informasi publik pada sebagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia KP Kabupaten Bandung. Emang sebelumnya gimana ini pengelolaan data informasinya? Jadi sebenarnya tuh ini tuh masih, ini yang dimaksud sama saya tadi Bu,
Jadi Mm-mm. data informasi yang dimaksud itu adalah data informasi yang untuk PPD ya Bu. Jadi masih Mm-mm. disimpan di subbagian Oh, pembuat informasi tersebut. nggak Jadi di belum share terhimpun, gitu. Ya, ya, ya. belum terpusat Bu gitu. Mm-mm. Seperti itu Bu. Oke. Yang Belum kedua, optimal. belum optimalnya pemanfaatan data insight media sosial dalam pengelolaan konten publikasi pada subbagian Subparmas, kalau disingkat aja ya Bu ya. Suparmas Subparmas ya. di KPK Kabupaten Bandung. Oke. 3, belum tersusunnya kurikulum atau standarisasi materi Standarisasi. sosialisasi kepemiluan pada subbagian partisipasi di KPU Kabupaten Bandung dalam mendukung pelaksanaan tugas komisioner. Mm-mm. Sementara itu untuk isu yang diangkat yaitu adalah belum optimalnya pengelolaan data informasi sebagai pendukung publikasi dan pelayanan informasi publik. Gagasan pemecah isunya yaitu adalah optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui pengembangan bank data digital berbasis server NAS pada Subparmas di KPK Kabupaten Suparmas. Bandung. Oke. Ini ada server nih. Sama tempat saya juga namanya NAS. NAS Jadi publik, NAS Latbang gitu. sesuai waktu pas apa ya, hari Jumat ya, waktu pas terakhir Mm-mm. dengan Ibu tuh kan memang Mm-mm. katanya ada server, makanya saya nanya-nanya juga dan ternyata memang ada Bu. Ada, Ada kan? cuman belum, jadi apa ya, karena memang kebetulan Kabupaten Bandung ini tuh gedung baru, jadi kata mereka tuh ya masih terkendala dalam hal setting lah kayak gitu Bu. Oh, oke. Jadi Ya, ya, ya. belum dinyalain lagi. Mm-mm. Iya, harus disetting emang. Jadi biar semua komputer bisa ngakses kan gitu kan? Ya gitu. Oke. Ya, jadi nanti berarti ada bisa di satu server itu ya, ada di situ semua gitu ya. Betul Semua Bu. data-data dokumentasi gitu ya. Iya kan? Ya Bu, betul gitu Bu. Mm-mm. Coba kegiatan pertama inventarisasi dokumen informasi. Oke, kemudian bawahnya lagi lanjut. Berarti nanti ngolek, ngolek satu-satu ya dari misalnya setiap mungkin pada saat itu yang jadi si dokumentasi gitu ya, diambil dokumen-dokumennya, file-filenya gitu. Ini Eh, mengumpulkan dokumen dari setiap staf dan sebagian terkait. jadi yang rencana saya tuh Bu, pertama mungkin saya dari subag saya dulu. Hmm, Nanti kan dikumpulin. karena di tahap pertama tuh kan ada mengidentifikasi jenis informasi ya Bu ya. Mm-mm. Nah, saya tuh bakalan melihat dari regulasinya juga, dalam artian apa saja sih regulasi yang memang harus ada. Seperti tadi kan ada kategori informasi yang harus selalu sedia setiap saat. Dengan disesuaikan dengan regulasi yang sering diminta di lapangan, kayak gitu Bu. Karena sebenarnya tuh fokus saya di sini tuh Bu, ini tuh memang saya tuh agak bingungnya dalam hal penggunaan bahasanya di metrik ini tuh Bu. Karena takut terlalu Kenapa? melebar, karena takut terlalu melebar Mm-mm. gitu Bu. Iya, Terus memang takut distraksi juga. Jadi sebenarnya tuh fokus dari isu saya tuh adalah mengenai masalah pengelolaan bank bank data. data informasinya gitu ya Bu ya. Mm-mm. Bukan ke mengumpulkan seluruh informasi sesuai dari regulasi, bukan gitu ta. Oke. Karena ya mungkin terlalu banyak dan kalau mengacu kepada waktu yang saya rasa nggak bakalan mungkin tercapai 30 hari kalau fokusnya ke pengumpulan informasi Pengelolaan. pengumpulan Oh, informasi. pengumpulan. Kalau itu saya rasa nggak bakalan cukup, makanya saya lebih ke fokus pengelolaannya saja gitu Bu. Oke. Iya, berarti kalau pengelolaan kan ada target-target yang harus terselesaikan karena Ya, pengelolaan gitu ya. ya. Oke, Jadi lanjut lagi. Oke. kalau misalnya Hmm? kayak gini Bu, pertanyaannya Bu, misalnya karena kan memang bentuknya pengelolaan dan memang fokusnya bukan untuk mengumpulkan seluruh informasi sesuai regulasi. Jadi kalau sederhananya Bu, sederhananya ketika nanti sudah selesai aktualisasi tersebut tuh dapat menciptakan produknya tuh mungkin apa ya, yaitu bank data informasi tersebut ada rumah bank data dan ada panduannya sehingga
siapapun ketika nanti yang melanjutkan petugas PPID tersebut tuh ya dia bisa menggunakannya Ya. gitu Bu. Iya, bank data itu tadi kan. Nah, tinggal Ya disebut aja nanti namanya bank data itu apa, biar enak ya disebutnya ya. dikasih Jadi, nama kayak gitu Bu. dikasih nama bank datanya itu. Kan ini yang dibikin sama Kang Faisal kan, bank datanya ini kan sebetulnya Ya, kan. Jadi nanti oke lah prosesnya nanti misalnya pengumpulan. Pengumpulan paling kalau semuanya ya tadi mengingat waktu yang ada, jadi kita kerucutkan, kita prioritaskan dulu eh, apa aja sih yang Kang Faisal bisa kumpulkan dan bisa dimasukkan ke bank data itu tadi. Kemudian betul. eh, bikin panduannya terkait itu tadi. Misalnya nanti kalau Kang Faisal lagi nggak bisa ngelolanya apa gimana kan kayak gitu kan harus ada apa namanya keterangan-keterangannya di panduan itu gitu Manual loh book kayak gitu. ya manual booknya kemudian eh, apa namanya misalnya nih apa aja sih yang harus dikumpulkan di situ misalnya data dukung apa yang harus ada di situ kan gitu misalnya kita Ya, ini mau masukin apa tadi data informasi terkait anggap aja misalnya kayak kita pelaksanaan kegiatan, anggap aja ya. Kemudian di pelaksanaan kegiatan itu kita harus ngumpulin misalnya data informasi apa saja di situ, gitu kan. Itu kan bisa masuk semua tuh. Misalnya nanti pengelolaannya gimana? Pengelolaannya kita cek, gitu kan. Datanya yang memang harus udah masuk semua, apakah udah ada di situ semua, kan kayak gitu ya. betul Bu. Nah, kalau memang belum ada di situ semua, berarti kita harus ngelengkapin, kan kayak gitu ya. Ya, Heeh, nah, itu berarti, nah itu juga harus ada di manual booknya juga keterangan-keterangan itu tadi dari ya Bu. hasil. Oke lah, kita kan ngumpulin nih ceritanya. Kalau ngumpulin doang kita masukin di bank data itu kayaknya kok gampang gitu ya. Gampang kan, tinggal kayak ngumpulin terus mindahin data ke bank data gitu kan ceritanya. Nah, terus, nah itu semua data-data itu semua sudah sesuai enggak yang dimau, yang diminta misalnya udah dikualifikasiin apa enggak kan kayak gitu. Kemudian ya itu tadi karena ada bantuan manual book tadi, kira-kira pengelolaannya nanti akan seperti apa gitu kan. Lebih baik berarti kalau sudah ada manual book, kita maunya setelah aktualisasi itu tetap dijalankan, itu ada peningkatan di situ. Datanya bisa nyari semua ada di situ gitu ya. Nggak ada tuh yang bolong-bolong nanti kita harus nyari lagi kemana gitu kan. Gitu. Ya Ya Bu. contohnya aja kayak di kita ini ya, eh, kegiatan misalnya. Kita itu kan mengundang narasumber misalnya. Narasumber itu data dukungnya, data informasinya untuk nanti ke keuangan karena ini nyambung juga ya ke keuangan, terus ke unit Latbank itu nyambung semua misalnya CV, dari CV kemudian bahan tayang, kemudian ya data-data yang memang diperlukan. Nah, itu nanti ada kayak checklistnya. Kalau kita tuh ada checklistnya gitu kan. Kemudian dari checklist itu, misal CV kita lihat tuh dari bank data itu. CV-nya udah ada belum? Belum ada. Berarti kita belum selesaiin tuh dari checklistnya gitu kan. Kemudian bahan tayang udah ada belum? Belum ada. Berarti PR kita tuh nyari bahan tayang, nyari CV kan contohnya seperti itu. Buat dikumpulin ke bank data. Gitu teman-teman. Gitu ya Kang Faisal ya. Nah, itu Ya Bu. jadinya ke pengelolaan juga. Jadi pada saat pengelolaan kita ngecek random, misal ada inspektorat atau BPK mau ngecek random harusnya udah komplit semua karena tadi sudah ada pengelolaannya, ada petugas pengelolaannya ya buat ngecek-ngecekin ngelola semua gitu kan. Gitu buat monitor bisa juga gitu ya. Oke, Ya Bu. lanjut lagi ya kita ke matriksnya. Berarti ini klasifikasi, mengkaji regulasi terkait informasi publik, mengelompokkan dokumen, ya kan? Akhirnya kan nanti juga dokumennya itu masuknya kemana aja, ada nama-namanya ya. Kemudian menyusun daftar informasi publik. Oke, lanjut lagi.
Penyusunan sistem bank data informasi, menyusun struktur folder bank data, menata dokumen dalam penyimpanan terpusat. Oke, kemudian PU Kabupaten Bandung memberikan standar penanaman dokumen, penamaan, penanaman, penamaan dokumen informasi. Lanjut lagi, penyusunan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan. Menyusun dokumen panduan sederhana pengelolaan bank data, kemudian sosialisasi, penggunaan bank data, oke, simulasi pencarian dokumen, oke, lanjut lagi. Monitoring mengamati penggunaan bank data oleh pegawai, mengidentifikasi kendala yang muncul, mengumpulkan masukan, oke. Iya sih, ini alurnya oke ya. Coba ke yang kegiatan 4. Penyusunan mekanisme. Oke sih. Oke ya. Ini nih. Tahapannya ya. Yang 2 melakukan sosialisasi, terus melakukan simulasi gitu ya, Kang Faisal. Di Ya, Bu. tahapan 2 dan tahapan 3 nih. Melakukan sosialisasi, melakukan simulasi. Nah, kayak gini bisa ya teman-teman yang lain ya. Misalnya sosialisasi masuk di tahapan. Boleh gitu ya. Jadi nggak sendirian. Karena tadi jatuhnya kan bingung kan, ini panduannya belum jadi tapi udah sosialisasi, misal kayak gitu kan. Nah, dibikin kayak Kang Faisal gini nggak apa-apa. Penyusunan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan. Nah, di situ ada menyusun dokumennya, panduannya. Nah, jadi panduannya kemudian sosialisasilah dari panduan itu tadi. Kemudian disimulasiin, diuji coba ke ini tadi staf terkait ya, staf terkait dalam penggunaan bank data ini tadi kan gitu ya. Lanjut lagi ke bawah, coba monitoring, mengamati penggunaannya, mengidentifikasi, mengumpulkan, melakukan evaluasi ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kang Faisal. Baik, Bu. Makasih, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Eh, ini tuh sebenarnya belum dikonsultasikan lagi ke mentor, Bu. Hmm, Belum dibimbingin lagi ke mentor ya. nanti di Tapi, challenge lagi loh Kang Faisal. nah itu. Memang sebenarnya tuh kira-kira Bu, apakah memang ada batasan dalam artian ini untuk sepengetahuan Ibu mungkinnya Bu ya minta sharingnya juga, minta pandangannya juga. Karena memang ini tuh saya yang saya rasa Bu riskannya tuh memang menjadi tafsiran apa ya, seakan-akan bahwa ini tuh saya tuh mau membuat apa ya. Jadi saya juga yang meminta ke sebagian seluruh yang ada di KPU, padahal kan enggak. Gitu. Jadi saya tuh nanti tuh hanya sebagai pengumpul, dalam artian di sini pengumpul tuh mungkin karena kan ada di apa namanya itu di struktur pejabat PPID itu ada yang namanya sebutin tuh penghubung Bu, Ya, penghubung dari setiap subbagian tersebut. Nah, itu yang memang nanti yang akan menyerahkan si data tersebut Bu. oke. Bahkan mekanismenya bisa dibikin simpel lagi. Saya hanya share link mungkin pakai Google Drive dulu sementara untuk Ngumpulinnya, permintaan ya untuk ngumpulinnya kayak gitu Bu. terus nanti baru dipindahin ke server gitu. Betul Bu, kayak gitu. Atau bisa aja langsung bikin grup. Kalau enggak ya tadi minta penghubungnya itu untuk semua dokumentasi kayak bikin eh, apa apa ya, bikin kalimat di WA gitu ya. Jadi nanti dari penghubung itu yang menyampaikan ke pihak-pihak itu ya yang menyimpan dokumen itu, biar nanti silahkan bisa langsung disimpan ke server. Servernya misalnya udah dinamain nih sama Kang Faisal gitu. Nah, itu bisa diakses semua nggak servernya? Sudah bisa diakses ke semua nggak Kang Faisal? Jadi ini juga sebenarnya ada operatornya kan Bu di Nah, nah, nah. Subdatin ya Bu ya, ada perencanaannya operatornya tuh. Jadi saya juga memang belum terlalu tuntas, cuman memang beliau cuman menggambarkan bahwa Serpernas itu tuh ya kurang lebih sama seperti Google Drive kan kayak gitu ya Bu ya. Nah, cuman bahkan ya
dulu tuh sudah dibuatkan folder setiap subak masing-masing, dan folder tersebut hanya bisa diakses oleh subak tersebut, kayak gitu. Oh, Berarti kan kalau oh, seperti itu saya mikirnya berarti memang terbatas, dalam artian tidak oh, privat kan, kayak gitu ya Bu ya. Nah, ya, saya tuh ya. mau coba nanti ke depannya, maksudnya tuh mau tuntaskan lagi ngobrol dengan operatornya, apakah bisa membuat folder baru di luar dari subag yang tadi, yaitu khusus untuk bank data itu Ya. sendiri, sehingga bisa diakses oleh seluruh, seperti itu. Mm-mm. Jadi belum tuntas Bu Jadi terkait dengan itunya sebetulnya, Bu, teknisnya. jadi nanti info aja ke operatornya itu bisa. Jadi kayak di tempat saya ya, jadi servernya itu namanya NAS Publik. Kalau NAS Publik itu berarti semua unit kayak Latbank, Keuangan, SDM, kemudian BLPK itu bisa ngakses semua. Humas, jadi biasanya Humas itu naruhnya di NAS Publik untuk dokumen-dokumentasi. Biasanya kita ada kegiatan gitu bisa jadi dia nge-share di grup WA yang kantor ya, yang kita semua ada di situ, yang seluruh pegawai ada di situ. Biasanya humas tuh nginfoin informasi untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini bisa diakses di Nas Publik di Humas di apa yang nama foldernya gitu. Nah, terus di kita juga ada namanya Naslatbank. Naslatbank itu isinya ya yang bisa akses cuman unit Latbank aja gitu. Semua pegawai, semua staf yang ada di Latbank gitu. Kemudian di sana di SDM dia juga punya Nas SDM sendiri. Jadi itu sebenarnya bisa ya servernya tinggal disesuaikan lagi gitu. Jadi nanti Kang Faisal boleh tuh info ke penghubungnya untuk semua dokumentasi misal bisa langsung di-upload, dibantu, mohon bantuannya untuk bisa dipindahkan atau diupload ke folder ini yang ada di Nas Publik, misal seperti itu. Itu bisa juga gitu kan. Soalnya nanti kalau Kang Faisal ke Google Form lagi, yang ada jatuhnya 2 kali kerja nggak sih dari Google Form, terus Ya mindahin Bu, lagi ke mana namanya, ke server gitu. Gitu, kecuali kalau memang mau bikin backup gitu ya. Server berarti itu gimana? berarti kalau yang tadi Bu, misalnya tadi kan katanya Bu bisa untuk upload langsung gitu kan ya. Nah, Mm, itu mungkin untuk selanjutnya ya, tapi untuk awal dalam ya, artian perintisan gitu oh kan ya, tetap dikolek dulu ya. berarti tetap saya harus kolek dulu ya kan Bu ya, karena Oke, nanti pembuatan struktur folder itu menyesuaikan dengan informasi yang ada juga kan, kayak gitu ya Bu ya ya. bisa, boleh gitu. Kecuali tadi ya saya bilang ya, kalau mau ke Google Drive itu kalau mau nge-backup, jadi bisa aja server itu dihack gitu ya teman-teman ya. Ada kejadian server kantor itu dihack. Kenapa? Karena pegawainya pada download-download gitu ya. Entah itu download eh, mungkin download antivirus yang dari internet, download free antivirus gitu kan. Kita nggak tahu ada yang harus diklik klik 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 di situ. Kemudian misalnya download drama Cina gitu atau drama Korea di situ. Download download download. Kok ketawa sih? Download download download. Nggak tahu ada apa yang ke download gitu kan. Itu ada kejadian server itu dihack. Jadi server itu mati, nggak bisa dibuka. Padahal data ada di server semua gitu ya. Data seluruh pegawai, data kegiatan, semuanya ada di situ semua ya. Dari Nas Publik, Nas apalah semuanya. Dan itu kita telusur, minta tebusan gitu ya. Minta tebusan berapa dolar gitu ya kalau nggak salah gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya Kang Faisal mau nge-backup tadi, boleh pakai Google Drive gitu. Cuman ya tahulah ya kapasitas kita Google Drive kalau yang tidak berbayar tuh 15 giga gitu. Misalnya nanti, oh nanti mau direncana tindak lanjutnya misalnya ke jangka menengah sampai jangka panjangnya, kalau mau pemanfaatan Google Drive buat backupnya, oh nanti ada anggarannya kok Bu, bisa nanti sampai 100 giga itu buat ke rencana tindak lanjut di jangka menengah sampai jangka panjang boleh kayak gitu. Gitu ya. Baik Bu. Gitu karena server bener itu kejadian dihack ya.
Itu bisa terjadi ternyata ya. Dipikirkan server itu kan cuma lingkup kantor aja ya, ternyata bisa juga terjadi. Gitu, itu buat pembelajaran kita semua ya, bahwa kalau download kan kita bebas nih, internet ya, bebas ya internet, kita ngedownload apa aja tuh bebas kan. Nah itu tadi jatuhnya kayak gitu gitu. Tapi ada beberapa ya perusahaan itu yang internetnya tidak dibebaskan, mungkin buat mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi internet itu bisa dibuka hanya misalnya email, terus yang berhubungan dengan perusahaan gitu. Jadi kita nggak bisa searching apa aja gitu, nggak bisa. Jadi terbatas dibatasin itu ada. Cuman kalau yang di saya ini bebas banget jadinya. Nah itu tadi takutnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebetulnya seperti itu. Gitu. Oke Kang Faisal, Baik, Bu. gitu. Bu, satu Nah lagi kalau paling, Bu, gimana? terkait penulisan metriknya. Mm-mm. Untuk output itu sendiri, Bu, apakah satu tahapan satu output atau satu kegiatan satu output minimal? Nah, itu sebetulnya satu tahapan kegiatan, satu output. Oh, satu Berarti tahapan. kalau dari satu kegiatan minimal 2 tahapan kegiatan, berarti ada 2 output. Oke. Gitu. Nah, ini Bu, Karena misalnya Bu, ya untuk gimana? apa namanya tuh output yang sosialisasi Mm-mm. itu bingung juga ya Bu, apa outputnya? Kalau misalnya daftar hadir bisa nggak Bu? Bisa, itu kan jadi Bisa. buat output. Terus bahan tayang, Hmm, ya kan? Bahan tayang. Sosialisasi butuh bahan tayang nggak? Butuh kan? butuh ya. Iya. Itu kan bisa jadi output juga. Bahan tayang, notulensi juga butuh loh. Kalau lagi sosialisasi gitu misalnya ada pertanyaan, ada masukan kan gitu juga bisa. Daftar hadir jelas bisa. Siap, Jadi Bu. outputnya malah bisa lebih dari tahapan kegiatan itu. Gitu. Bisa disesuaikan. Tapi jangan tahapan kegiatan misalnya nih 3, terus outputnya 2, kan kurang berarti. Ada yang nggak terakomodir nih outputnya, kan gitu. Gitu ya. Bu. Sama tadi, kalau misalnya teman-teman pada saat konsultasi dengan mentornya dirasa, hah, aktualisasinya kayak gini doang gitu kan. Ya kan, maksud cuman kayak gini doang. Nah, coba minta arahan juga dari mentornya, Pak kira-kira gimana biar lebih oke lagi gitu kan, buat men-challenge diri teman-teman nih. Soalnya memang teman-teman tuh golongan 3 gitu ya. Biasanya ya itu kebanyakan kan digitalisasi gitu ya, yang dari manual kembali ke digital gitu kan. Kayak apa ya, kayak ya udah gitu ya, kayak apa nih kok biasa banget gitu loh. Cuman sebetulnya ya kalau dari saya, dari hal kecil itu aja ya bisa membantu teman-teman ya. Kayak healing aja ya teman-teman ya. Kayak healing, coba bayangin tiap hari teman-teman di share link gitu kan. Ini untuk link jadwal kepisah. Ini untuk link Zoom kepisah. Ini untuk link link apa namanya? Link kelompok pembelajaran kepisah. Link kelompok coaching kepisah. Pusing nggak teman-teman? Iya kan? Kan kalau ada itu kan teman-teman bisa. Oh iya, belum ada lagi link buat upload tugas ya. Tugasnya juga agenda 1, 2, 3. Nah, pas kalau misal teman-teman bayangin nggak ada hailing itu ya. Oke, dulu kita tuh sebetulnya ada ya aplikasi yang namanya Collabjar gitu ya. Cuman karena memang Collabjar lagi maintenance, jadi teman-teman tidak bisa tuh memanfaatkan aplikasi Collabjar. Nah, dari aplikasi Collabjar yang lagi maintenance itu, penyelenggara dari sini gimana nih caranya nih biar tadi upload tugas linknya, kalau dulu kan ada Collabjar, jadi upload tugas tuh langsung di Collabjar. Kemudian bahan tayang, materi dari pengajar, dulu ada juga di Collabjar, udah ada di situ semua. Teman-teman bisa langsung download di situ. Kita-kita pengajar mau nilai teman-teman, udah langsung juga di Collabjar dulu tuh. Masukin di situ. Terus penugasan kita juga masukin di situ. Teman-teman juga tugas upload di situ, kita lihat di situ, langsung kasih nilai di situ. Udah langsung jadi satu di situ. Cuman Collabjarnya lagi maintenance.
kita bisa apa ya, akhirnya tercetuslah tuh ide hailing, muncullah hailing, semua link ada di situ gitu kan. Jadi dari hal kecil itu saja sebetulnya tuh membantu teman-teman semua gitu ya. Kecuali kalau evaluasi nggak bisa ya dikasih di hailing ya, sebetulnya bisa. Cuman kita harus mantau terus, ngecek terus gitu kan. Dan itu kan berbeda-beda ya dari angkatan satu dengan angkatan yang lainnya gitu. Jadi ya itu tadi maksudnya salah satu contoh ya. Sebelumnya karena ada aplikasi, ada sistem yang membantu kita gitu kan. Tapi kita akan nanti nggak tahu tuh sistem itu akan berapa lama bisa kita manfaatkan gitu ya. Akhirnya sistem itu beneran tidak bisa kita manfaatkan. Nah, kita tetap harus jalan kan? Kita tetap harus melakukan kegiatan. Nah, apa nih yang bisa memudahkan kita semua? Memudahkan dari penyelenggara juga mudah, ke peserta juga mudah kan kayak gitu. Akhirnya muncullah itu hailing. Dengan hailing kita bisa kebantu tuh. Ya, sekarang kan ada banyak ya, ada Linktree, hailing, SID, ada banyak banget ya teman-teman. Itu bisa kita manfaatin semua. Dari hal kecil itu aja ya sebetulnya ya, itu sangat membantu. Kan seperti itu teman-teman. Jadi ya itu tadi, misalnya ada yang bilang, ah maksud kamu golongan 3 kayak gini doang aplikasinya, aktualisasinya, rancangan aktualisasinya. Nah, itu tadi dilihat lagi dari kebermanfaatannya dan dampaknya gitu ya. Tadi kan hailing aja loh teman-teman, tapi kebermanfaatannya dan dampaknya seperti apa gitu kan. Kita sudah bisa lihat, itu kan bermanfaat banget gitu ya. Yang tadinya dari aplikasi loh teman-teman, akhirnya semua link itu ngumpul di situ semua. Teman-teman bisa, ya udahlah, udah kita dari penyelenggara nggak usah tuh tiap tiap kegiatan nanti nge-share lah link, apalagi tiap nanti kegiatan nge-share lah lagi link, nggak, udah nggak ada tuh ya kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi, itu tuh sangat bermanfaat dari hal kecil itu tadi. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya positif kan? Dampaknya lebih baik kok. Walaupun kita sudah kehilangan aplikasi ini, kita ada kok penggantinya ini. Walaupun memang ya udah kita akan effort di depan gitu kan, pasti penyelenggara itu effort di depan, cuman ke belakangnya ya udah kita tinggal mantau aja, ini peserta udah pada upload belum, ini peserta udah pada ngerjain tugas belum, kita tinggal pantau dari hailing itu kan kayak gitu sebetulnya ya teman-teman. Jadi apa yang sudah teman-teman buat, apa yang sudah teman-teman rancang, yaitu tadi makanya ada di situ kebermanfaatannya seperti apa, dampaknya seperti apa, dilihat dari situ. Kira-kira memang sangat bermanfaat atau memang sangat berdampak seperti itu ya. Dengan adanya gagasan pemecah isu teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan jangan berkecil hati gitu ya. Hailing aja loh teman-teman, itu sangat berdampak loh. Itu kalau menurut saya ya gitu ya. Jadi ya itu tadi karena kita kehilangan aplikasi, pasti keluarlah itu ide-ide yang bisa membantu mempermudahkan pekerjaan kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih ya Kang Faisal ya. Bu, makasih Bu. Oke, lanjut lagi berarti ke Kang Yanuar ya. Udah kan satu lagi ini kan Kang Yanuar ya. Iya, Bu. Oke, Udah keluar belum sih, Bu? lagi jalan. Oke, Iya. udah. Bu, isu yang saya ambil sebenarnya ini belum saya, apa ya bahasa, belum dibenerin lagi, Bu, Mhm. isunya. Tapi tetap, Bu, yang saya ambil yang nomor 3, Bu. Belum adanya sistem pengarsipannya, Bu. Mhm. Gitu. Karena, apa ya, dulu karena saya cuma satu-satunya, Bu, staf hukum di sini, staf yang Oke. lamanya dipindah. Nah, kebetulan juga staf lamanya ini nasibnya berantakan banget gitu, Bu. Terus pada tahun kemarin kita KPU Kabupaten Subang kena sampling juga, Bu. Hmm. Jadi disitulah mulai saya Hmm. nyari arsipnya tuh bener-bener kacau banget gitu, Bu. Ya. Udah Nah, panik nggak walaupun jelas ya. ya gitu, Bu. Terus karena kan sebenarnya di hukum itu kalau di kita itu udah ada JDIH gitu, Bu. Nah, Mhm. tapi di JDIH itu tidak semua SK atau keputusan itu bisa diupload, Bu. Kalau SK yang mengandung honorarium itu tidak boleh diupload gitu, Bu. Hmm. Nah, kebetulan kemarin pas sampling kan kita membicarakan tentang anggaran ya, Bu ya.
bagaimana Ya. anggaran itu keluar. Honorarium itu juga salah satunya. Dah, kebetulan itu yang berantakannya, Bu. Nah, di sini tuh maksudnya saya kayak Google Spreadsheet itu sebagai daftar inputnya, Google Drive-nya itu penyimpanannya, tapi nanti saya akan nge-link juga ke JDIH gitu, Bu. Jadi Oke. Dokumen yang sudah diupload di sana, kalau di Google Spreadsheet mau apa ya, mau ngeunduh gitu, bisa yang dari JDIH. Kalau yang sudah ada di sana harus dari JDIH. Kalau yang tidak bisa diupload dari apa, yang tidak bisa diupload ke JDIH via Google Drive gitu, maksudnya saya itu Oke. gitu. Berarti kayak terintegrasi gitu ya, masih nyambung gitu Iya, ya. Mm-mm. Bu. Oke. Uh, Jadi makanya namanya saya ngambil, pintar nih. iya. Awalnya Mm-mm. saya pinginnya pusat Ibu pakai Google Sheet, cuma karena ada JDIH juga, itu kan bentuknya website. Takutnya saya kebentrok gitu, Bu. Jadi Oke. makanya saya ganti jadi pelaksanaan gitu. Mm-mm. Oke. Lanjut Ibu, di Oke. matriks saya Bu. Nah ini nih kegiatannya nih. Ya, Bu. Mau daftar Diganti jenis aja. dokumen. Oh, Pemetaan aja, pemetaan, jangan pemetaan. memetakan. Pemetaan. Kemudian kan tahapan kegiatannya melakukan diskusi. Hmm, Oke, baik Bu. lanjut lagi. Pemetaan. Ya, pemetaan ya. Terus ini kan menetapkan. Oke, lanjut. Nih, ini mending apa nih? Pelaksanaan integrasi arsip gitu secara digital ini apa kegiatan awal dari itunya? Jadi saya membuat akun dulu Bu, akun Google satu baru, karena kan Oke, kapasitas ya Bu, sekali lagi. Jadi ini kan sebagai dokumen hukum kan juga banyak, tapi nggak yang besar juga gitu Bu. Tidak kayak foto, jadi 15 giga itu mungkin bisa membuat dari tahun sekarang 2025 sama 2024 mungkin ya Bu. Jadi saya rasa masih cukup gitu Bu. Jadi saya bikin oke. akun baru untuk jadi satu Google akun itu kan apa ya, buat akses ke Google Drive sama Google Spreadsheet. Spreadsheet-nya juga, iya juga gitu Bu. Ini Terus berarti tahapan, yang kegiatan keduanya langsung aja di pelaksanaan apa tuh oh tadi? gitu Bu. Pelaksanaan apa tuh? Nggak usah Saya, ditulis kegiatan awalnya, nggak usah ditulis. oh gitu. Ya, langsung jadi Pelaksanaan pelaksanaan aja gitu. integrasi, ya. Oke, kemudian penginputan data, udah ya bener ya. Jadi dari pelaksanaan itu kan ada membuat akun sama, oh kedua, yang tahapan keduanya nih membuat folder, membuat ya, jangan pembuatan. Oh pembuatannya. Membuat. Oke Bu. Tadi kan yang atas membuat akun, kemudian membuat Ya. folder, ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, penginputan daftar inventarisasi. Oke, kemudian melakukan. Pengunggahan. Kalau saya bilang itu sebetulnya melakukan unggah data deh, jangan pengunggahan. Melakukan unggah data. Enggak ada. Mm. Nah, terus ke tahapan keduanya melakukan input data. Yang kedua, tahapan kedua. Nih, melakukan input Melakukan data. input data. Nah, terus ke yang 4, sosialisasi aja, melakukannya hilang nih, Oh, yang di kegiatan. yang kegiatan Bu. Yang kegiatan langsung sosialisasi. Karena di sini sama nih, kegiatan Ya, sama tahapan sama. Oke, melakukan monitoring. Nah, ini langsung evaluasi aja yang kelima. oh yang Nah, kedua. ya, Evaluasi aja gitu. Nggak ya usah evaluasi. Nggak membuat usah gitu Bu ya. membuat. Iya. Ya, evaluasi aja. Karena membuatnya di tahapan. Oke, udah sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kang Yanuar? Untuk ini yang perubahan ini paling ganti sebenarnya sih ini nggak etis juga sih Bu, saya keluarin yang nomor 1 nomor 2 ini nanti Iya, saya kenapa? ganti lagi gitu aja Ya, karena ya takutnya karena kalau yang nomor 1 kan udah ada SK-nya tapi karena ya. belum
bahkan takutnya tidak etis juga gitu Bu. Hmm. Jadi mungkin Nah, nanti saya ngobrol disesuaikan lagi lagi. Heeh. ya Bu, gitu. Mm-mm. Gitu aja sih Bu. Disesuaikan lagi ya, sama Ya Bu. diobrolin juga sama mentor ya. Iya Bu. Oke, berarti nanti ini kan big ke kayak ke backup juga ya di Google Drive ya, Iya Bu. gitu ya. Oke. Nah, itu ya ngomong-ngomong, ini kan teman-teman pakai Google Drive ya. Kenapa sih nggak nyoba pakai Microsoft? Akunnya nggak ada sih Bu. Hmm. Dan kurang familiar mungkin ya Bu ya. Oke, padahal itu sama loh. Oh, Sama. Jadi saya pakai OneDrive itu Microsoft. oh, yang OneDrive ya. Mm-mm. Ya sih, sebenarnya lebih gampang itu karena dia langsung bisa terkoneksi di komputer ya Bu ya. Ya, Oh, nggak ada ya yang nyoba pakai Microsoft gitu. Iya kan, sekarang masih kayaknya Google aja ya. Terus ya kalau di Microsoft itu ya, kan ada Copilot-nya. Itu juga langsung jadi satu. Kalau Google itu kan harus chat GPT ya. atau Ya kan, Bardana. bener kan? Nah itu teman-teman udah pada nyobain belum? Belum ya? Belum. Cobain deh. Terus ada Google Form-nya juga. Google Form-nya tuh lebih, ya bukannya saya mau jual Microsoft ya, enggak. Maksudnya ini buat teman-teman juga. Kita ngulik ya. Kan kita ini kan, ya teman-teman masih muda loh daripada saya. Kita ngulik gitu loh. Jadi kan kita nih kayaknya terlalu nyaman dengan Google ya nggak sih teman-teman ya? Ya kan? Terlalu nyaman dengan Google. Kita sudah terbiasa dengan Google. Nah, Google kita pakai terus nih form lah, apalah gitu kan. Gitu. Nah, cuman saya belum ngulik juga nih Microsoft itu formnya itu bisa tanda tangan atau enggak. Masalahnya kalau kita absensi itu, kita itu kan Google Form kita kan nggak ada ya. Google Form kita nggak bisa tanda tangan kan. Nah, kita itu biasanya dapat bantuan dari Zoho. Jadi kalau Zoho itu kan bisa langsung tanda tangan ya, tanda tangan digital di situ. Nah, saya belum ngulik lagi kalau Microsoft itu Google Form-nya, misalnya kalau kita pakai buat daftar hadir yang butuh tanda tangan, bisa apa enggak? Nah, itu tuh, belum ya. Coba deh, saya penasaran juga nih. Oke, terima kasih ya Kang Yanuar ya. Oke, Bu, teman-teman terima kasih. semua berarti, ya sama-sama. Berarti sudah selesai semua ya matriksnya. Karena ini tuh matriks itu tuh yang bisa nanti dijadikan isi untuk laporan teman-teman gitu. Makanya saya mengutamakan matriksnya terlebih dahulu gitu kan. Matriks sudah oke, sudah disetujui dengan mentor. Nah, silakan langsung dibikin bab satu, bab 2, bab 3-nya. Gitu ya. Kemudian kita ketemu tanggal 27 pagi, entah pagi atau siang. Eh, Nanti saya infokan lagi, kita coaching informal itu ya, jadi di luar jadwal kita. Karena memang teman-teman kalau yang blended butuh coaching tambahan, gitu ya. Nah, itu saya mau ya sambil dicicil bab satu 2 3 udah selesai gitu. Ya gitu kan kalau tes Sita, tes Sarah kemarin kan bab satu udah selesai dong pasti. Bab satu 2 3 udah selesai dong pasti ya. Jadi nanti kita lihat pada saat tanggal 27 ya, tes Sita, tes Sarah udah boleh kita lihat. Nanti setelah itu tes Sita, tes Sarah nyicil nih buat bahan tayang gitu ya. Kan udah Siap, selesai kemarin Bu. matriksnya sudah dilihat kan hari Iya. ini berarti udah beres gitu ya. Iya, Bu. Sampai Siap, tanggal Bu. Insya 27 Allah. berarti udah jadi gitu loh bab satu bab 2 3-nya ya. Oke. Siap, Nah, Bu. ini teman-teman yang lain juga bab satu 2 3-nya juga diselesaikan gitu ya. Nanti kita lihat lagi tanggal 27 kita cek satu per satu kayak gini tadi ya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Kang David, gimana Kang David? Izin Ibu, ingin Mm-mm. konfirmasi sedikit. Mm-mm. Untuk yang penerapan nilai-nilai berakhlak pada bagian matriks itu definisinya gimana Ibu? Yang minimal 7 itu. Apakah misal dalam satu kegiatan itu misal ada beberapa tahapan, itu bisa dikerjakan misal ada beberapa tahapan kan. Misal berorientasinya 2, terus harmonisnya 2, dan yang lainnya ada yang double. Tapi ada misal nilai loyalnya nggak ada. Itu nggak apa-apa Oke. atau misal harus benar-benar 7 nilai aspek kita harus dimasukkan semua, Bu.
Oke, baik. Terima kasih ya Kang David ya. Jadi maunya nih ya, maunya ketujuh nilai itu ada di tiap kegiatan. Gitu teman-teman. Ketujuh nilai itu ada di tiap kegiatan. Saya nggak maunya nanti tiba-tiba kosong. Gitu ya, tiba-tiba kosong. Terus nggak ada nih, bener, nggak ada, sudah digali atau belum gitu kan. Kemudian nanti pas pengujinya karena kosong itu kan kelihatan ya, bener-bener kayak kelihatan lah dari rekap itu tuh nol gitu, atau dikosongin atau strip itu kan kelihatan. Terus nanti ditanyain sama pengujinya, misalnya, kenapa di kegiatan ini nilai misalnya yang kompeten misalnya nggak ada, padahal itu kegiatannya itu misalnya lagi pengelolaan gitu ya. Kompeten butuh nggak? Butuh. Teman-teman ngelola kayak gitu tuh butuh loh nilai kompeten. Kalau teman-teman tidak kompeten nanti ngelolanya gimana gitu kan. Nah, saya nggak maunya kayak gitu. Jadi silakan digali dulu, tapi jangan dipaksain harus ada. Saya maunya sih kayak gitu. Jangan dipaksain harus ada. Nanti tiba-tiba nilai apa gitu nggak nyambung lagi kan. Tapi di kita maunya minimal 7 nilai ada di tiap satu kegiatan gitu. Di tiap satu kegiatan. Kan kegiatan ada 4. Nah, di 4 kegiatan berarti ada 7. Berarti kalau 4 kali 7 ada 28 nilai yang muncul di situ. Gitu ya. Itu minimal. Jadi boleh lebih. Misal kompeten. Ternyata diceknya dari ke tiap tahapan kegiatan. Ada nilai berorientasi pelayanan lah yang biasanya muncul ya. Pasti muncul berorientasi pelayanan. Ternyata di satu tahapan kegiatan itu berorientasi pelayanan bisa muncul 2 atau berapa kali gitu boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi minimal tadi ya di tiap kegiatan ada 7 nilai. Gitu. Oke? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Kita ketemu tanggal 27. Laporan bab 1, 2, 3 tolong diselesaikan. Nanti pokoknya yang sudah duluan kita kita buat share screen buat teman-teman Teh Sita sama Teh Sarah gitu ya. Oke ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu nanti tanggal 27. Nanti saya infokan ya antara pagi atau siang. Kemudian silahkan dikerjakan, silahkan dilanjutkan tugasnya. Dan semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan. Dan ya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman. Terus dalam puasanya dimudahkan juga, dilancarkan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Yang Ibu, Selamat terima kasih siang. banyak Yang bimbingannya. Ibu, terima kasih. saya izin live ya teman-teman ya. Silakan boleh live.